Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Jihad itu yang namanya jihad, hakikat jihad itu nggak boleh damai sebetulnya. Nggak boleh damai. Nggak boleh damai. Ini arti jihad yang sebenarnya lah. Kenapa saya bilang bahwa jihad nggak boleh damai? Harus ada kemenangan. Nah kalau yang namanya ada damai itu kan ada kesepakatan pada akhirnya. Nah kesepakatan inilah yang membuat jihad itu ternodai. Romo, ini ada yang saya mau tanyakan. Kenapa sih banyak sekali orang itu berbicara tentang jihad, 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 jihad yang sebenarnya itu apa sih? Oh iya, memang akhir-akhir ini banyak yang mengucapkan jihad, 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 meskipun kadang juga nggak ngerti jihad itu apa, kan ikut-ikutan saja soalnya kan. Jihad ini itu harus begini, harus begitu. Nah ini yang mengikutinya kayak kerbau dicocok hidung kalau sudah kok pakai istilah-istilah yang religius, istilah-istilah yang agamis, maka mereka gampang sekali terprovokasi atau gampang sekali itu ikut-ikutan. Ini kita mengerti dulu arti daripada jihad. Jihad itu kan dari al-jihad atau perjuangan. Ya kan, perjuangan. Lah kalau yang namanya berjuang pasti kan ada musuh, berarti kan. Nah di sini loh banyak orang yang salah mengerti tentang jihad. Kalau jihad salah mengerti, jadinya tidak jihad, jadinya jahat. Nah ini loh, kan? Jadinya jahat malahan gitu loh. Karena apa? Jihad yang sebenarnya adalah berjuang, terus kemudian disisipi atau disusupi oleh kepentingan-kepentingan. Yang sebenarnya jihad itu berjuang untuk meraih sebuah kebaikan secara menyeluruh, artinya secara global, tapi jihad di sini tidak berefek secara menyeluruh karena kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya sendiri. Kan akhirnya kan jadinya jahat pada akhirnya. Untuk kepentingannya sendiri atau golongannya sendiri mengatakan kata jihad itu saja kan sudah salah. Kalau yang namanya jihad itu perjuangan yang ditujukan untuk kebaikan bersama, kebaikan banyak orang. Tidak hanya untuk kebaikan secara pribadi atau golongannya sendiri. Nah kalau jihad itu sudah menyimpang dari arti jihad itu sebenarnya, artinya sudah tidak jihad lagi, tapi jahat. Begitu loh. Nah kalau akhir-akhir ini banyak yang mengatakan jihad, jihad, jihad itu menurut saya secara pribadi itu bukan jihad. Sudah mengarah ke kejahatan. Kejahatan yang bertopeng atau ditutup dengan kedok agama. Lah kebetulan juga mayoritas masyarakat kita ini gampang sekali terpicu kalau sudah ada istilah-istilah yang berbau agama. Lah ini sayangnya di situ itu. Kadang-kadang hanya permasalahan kecil dikait-kaitkan dengan istilah-istilah yang ada di dalam agama bisa menjadi besar. Anehnya di situ. Lah, pada bakunya sebenarnya yang namanya jihad itu yang diutamakan itu masuk ke dalam diri pribadi manusianya masing-masing terlebih dahulu. Jadi kita jihad terhadap diri kita sendiri, yang kita perangi ini loh sebetulnya seharusnya diri kita sendiri dulu ini loh. Yang kita perangi itu apa? Musuh kita apa? Hawa nafsu negatif yang kita miliki ini loh sebetulnya itu. Ketika kita mampu memerangi diri kita sendiri, maka ini jihad yang sebenarnya itu di situ. Lah contoh misalnya seseorang ini ingin membuat
sesuatu yang bermanfaat atau berguna bagi masyarakat banyak. Loh, yang mula-mula diperangi kan dirinya sendiri dulu. Artinya ketika masih punya kepentingan pribadi yang berbau kenapsuan, ini diperangi dulu. Sehingga jihad untuk diri sendiri sudah baik atau sudah benar, barulah jihad untuk orang lain dengan tata cara yang tidak menyimpang juga. Terus jihad. Yang diperangi bangsanya sendiri. Yang diperangi juga satu akidah, satu tuntunan, dan satu agama. Loh, apakah itu jihad pada akhirnya? Iya, jahat lah pada akhirnya, bukan jihad. Nah, kalau diteliti, yang keluar tentang jihad ini loh, ternyata lebih memungkinkan hanya berbuat sebuah kejahatan. Karena ada kepentingannya yang dia perjuangkan. Kepentingannya sendiri, kepentingan pribadinya sendiri, dan kepentingan golongannya sendiri. Yang mana bisa diartikan itu masuk ke dalam kategori jihad. Orang sedang memerangi hawa nafsunya sendiri yang merupakan jihad murni itu saja nggak mampu kok. Apalagi memperjuangkan kepentingannya orang banyak. Kan jadinya kan lucu. Tapi kalau dibilang jihadmu belum bener, malah masuk ke dalam ranahnya jahat, ya nggak mau. Iya kan? Malah memprovokasi orang lain juga. Ini loh, saya ini jihad. Loh. Ayo kamu dukung, ini berjuang di jalan Allah. Katanya, Allah dari mana? Nah, kadang-kadang di situ itu loh. Nah, sekali lagi, masyarakat kita itu gampang sekali terprovokasi. Gampang sekali dikerahkan tanpa berpikir logika dulu. Nah, sedikit-sedikit kalau sudah ada arahan yang berbau agama itu nggak berpikir panjang. Jadi maunya langsung kayak beria-iya. Nah, nanti kalau sudah kejadian, baru sadarnya belakangan, atau sadarnya itu sudah terlambat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya menyesal. Kalau sudah ketangkap, nangis. Nah, ini kan ya repot ini. Nah, sebelum ditangkap atau sebelum diproses hukum, ya biasanya yang keluar jihad itu kan merasa menangnya sendiri, benarnya sendiri juga kan. Tapi ketika dihadapkan oleh penegak-penegak hukum, ya maka pasti nyanyi Bombay, gitu. Ini saya mau nanya, jihad itu untuk sekarang ini, untuk memerangi, melawan orang kafir itu apakah pantas juga di zaman sekarang ini? Ya, kembali ke soal istilah kafir itu juga. Lah, kafir itu sebetulnya apa sih? Kok harus segitunya sampai dijihati kan? Nah, ini kan. Iya kan? Kafir itu kan dari kata kufur sebetulnya. Bukan kata kafir loh, bukan kata apa yang lain. Kafir itu kan dari kata kufur, artinya kan ingkar. Loh, kadang kala kita ini ya termasuk kafir juga. Kalau kita mau jujur. Jadi artinya begini. Salah satu misalkan salah satu penganut sekte, ini saya berbincang sekte, kepada sekte yang lain, ini agar tidak menyinggung perasaan banyak orang. Sekte ini mengingkari apa yang diyakini oleh sekte yang lain. Artinya untuk sekte ini mengatakan yang mengingkari apa yang diyakini oleh sekte ini, berarti kan akan mengkafirkan sekte yang lain karena mengingkari ajaran atau tidak sependapat atau tidak percaya dengan yang dipelajari atau yang diyakini sekte ini. Nah, sekte ini atau gerombolan yang ini juga akan mengatakan hal yang sama. Sekte atau gerombolan yang ini juga akan mengatakan hal yang sama. Dia mengingkari, dia kafir juga. Gitu. Iya kan?
Jadi sebetulnya kalau saya bilang itu banyak sekte di Indonesia ini, kan saling mengingkari keyakinan yang dimiliki sektenya masing-masing. Jadi sekte ini mengatakan sekte yang lain kafir. Nah, sekte yang dikatakan kafir ini juga mengatakan bahwa yang sini juga kafir. Jadi akhirnya antar sekte ini kafir-kafiran, kan begitu kan? Iya, iya. Ya logikanya kan begitu. Lah berarti nggak ada yang nggak kafir. Ada yang nggak kafir. Orang gila itu loh. Ini obrolan-obrolan ringan sebagai anu saja lah. Pembanding cara bagaimana kita berpikir. Lah terus kemudian jihad itu kok memerangi yang kafir, bermisalan ini yang kafir. Terus kalau di zaman yang sekarang ini loh, apakah yang mau memerangi kafir itu tidak sekafir yang dibilang kafir? Gitu. Iya kan kadang-kadang kan harus berpikir logis kita itu. Untuk jihad kelasnya sekarang loh ya. Wong jihadnya orang sekarang ini banyak kepentingan kok. Jangankan kok jihad-jihad untuk kepentingan orang banyak. Wong yang bilang jihad itu kebanyakan masih untuk kepentingannya sendiri, kepentingan ususnya sendiri kan. Sedikit lebih keluar dari dalam dirinya sendiri, kepentingan golongannya. Kan yang terjadi sekarang ini kan itu. Nah, makanya seakan beria, berjuang, jihad ini, bela itu. Kalau mereka mau jujur, yang dibela itu loh dirinya sendiri sama golongannya sendiri. Atau kalau nggak begitu, yang dibela kepentingannya yang bayar. Dapat bayaran, urusannya arahnya kemana? Ya urusannya ke arah ke perutnya masing-masing kan. Ini fakta. Makanya banyak yang jihad, akhirnya terpenjara, ya kan? Iya. Berarti secara mengambil kesimpulan, nah ini saya secara pribadi ini kesimpulan yang seperti ini, kan nggak hanya kesimpulan saya sendiri. Nyatanya yang suka jihad, bela ini, bela itu pada akhirnya juga terkena kasus macam-macam kan. Nah, jadi akhirnya istilah jihad ini membingungkan masyarakat banyak. Nah, termasuk ini tadi kan karena jihad itu sebetulnya apa? Kan efek daripada jihadis yang keliru di dalam memahami jihad yang sebenarnya. Jihad yang dibom kok saudaranya sendiri. Iya. Yang dibom juga seakidah dan seagama. Apa nggak keliru? Setelah ditelusuri ini, oh, akhirnya ketemu ya, terhubung dengan orang-orang yang bermain politik. Oh, terhubung dengan orang-orang yang bermain palas, pertukaran nilai mata uang itu loh. Terhubung yang punya kepentingan ingin jadi pejabat. Nah, coba kayak begitu itu. Terus arti jihad yang sebenarnya itu kemana perginya? Sudah ndak murni lagi. Pada akhirnya pelaku dan yang mendengarkan atau yang menyaksikan yang konon kabarnya jihad itu sudah keluar dari arti jihad yang sebenarnya. Nah ini lah. Jihad itu nggak boleh damai, berarti? Atau harus berperang terus kan? Jihad itu yang namanya jihad, hakikat jihad itu nggak boleh damai sebetulnya. Nggak boleh damai. Nggak boleh damai. Ini arti jihad yang sebenarnya lah. Kenapa saya bilang bahwa jihad nggak boleh damai? Harus ada kemenangan. Lah kalau yang namanya ada damai itu kan ada kesepakatan pada akhirnya. Nah kesepakatan inilah yang membuat jihad itu ternodai. Gitu loh. Nah kalau jihad harus boleh damai, ya nggak ada bedanya dengan kita itu mau membeli ayam. Ada tawar-menawar kan di situ kalau ada perdamaian. Artinya begitu loh. Nah, contoh kita jihad terhadap diri kita memerangi hawa nafsu kita misalkan. Itu istrinya orang. Kita berjihad untuk diri kita.
jangan sampai kita melakukan sesuatu yang Aneh-aneh. tidak baik. Tujuan jihad ingin mendapat sesuatu yang baik di dalam perjuangan kita. Kita berjuang melawan hawa nafsu kita. Karena kita tahu itu meskipun cantik istrinya orang, kita harus betul-betul berjihad. Lah kalau kita damai, cip-cip sajalah. Misalkan. Nah ini kan akhirnya, cuman sekali sajalah. Nah ini, makanya konsep jihad itu perdamaian tidak ada. Jangan salah. Iya. Misal perang besar, ada perdamaian misalkan. Pasti, ya kan, yang kita perangi itu pasti ada syarat-syarat tertentu untuk sebagai syarat perdamaian itu. Jangan salah, konsep jihad itu memang tidak ada perdamaian. Harus ada salah satu yang menang, karena tujuan jihad itu untuk kemaslahatan banyak orang. Itu secara global, arti jihad secara global ya ini maksudnya ini. Ya meskipun secara global jihad ini perang secara fisik kan itu kan, itu juga harus melalui proses masing-masing yang ingin berjihad untuk tujuan yang lebih besar, harus juga bisa menjihadi diri kita sendiri dulu. Oh saya ini perang yang saya bela apa sih sebetulnya? Apa iya saya berperang untuk kemaslahatan umat banyak? Nah kita perang dulu, jihad dulu di dalam diri kita ini. Oh jangan-jangan saya punya kepentingan, bila mana perang ternyata yang saya harapkan itu jabatan atau harta benda. Nah ini jihad dulu kan sebelum kita berjihad dalam skop yang lebih besar. Ini harus teliti. Nah pada akhirnya kalau kita sudah mengerti, ya baru benar jihad kita itu. Jadi intinya atau kesimpulannya, jihad yang benar ini adalah jihad yang harus kita masukkan dulu di dalam diri kita. Kita berjuang dulu masuk ke dalam diri kita ini loh. Kita mampu tidak melawan hawa nafsu kita ini. Ini jihad yang sebenarnya. Artinya jika benar-benar ada jihad peperangan atau perjuangan yang harus mengharuskan perang fisik, ya kan? Kita sudah jihad dulu, jadi artinya untuk urusan yang lebih besar dengan adanya jihad itu pasti akan tepat sasaran. Benar-benar menghasilkan kebaikan untuk orang banyak. Makanya berarti urut-urutannya sebelum jihad keluar, artinya memang benar-benar secara fisik, maka jihadis ini harus menjihati dirinya sendiri. Jadi berjuang untuk dirinya sendiri untuk mengalahkan kenapsuan-kenapsuan kita yang akan menghambat tujuan atau arti daripada jihad itu sendiri. Ya kan harus perang dulu dengan kenapsuan diri kita sendiri. Yang mungkin ketika mau berjihad punya kepentingan, wah biar dapat pangkat itu tadi. Ya, biar disanjung orang, biar jadi pahlawan misalkan ya. Nah ini perlu jihad dulu kita masukkan ke dalam diri kita sendiri dulu. Lah kalau sudah kita masukkan, nah ini kesimpulan ya dari obrolan yang tadi ya. Jangan ada perdamaian. Nah kalau ada perdamaian ya pada akhirnya menodai arti jihad itu sendiri. Makanya saya contohkan, ini ada orang cantik ini, wah icip-icip lah. Nah ini perdamaian pada akhirnya. Sekali saja nggak ada orang tahu. Nah ini kan pada akhirnya nggak boleh di situ. Jihad itu harus tuntas. Nah, ini kalau memang benar jihad. Saya cari berarti suka jihad kok. Nyatanya tiap hari saya juga jihad kok. Misalkan mau ibadah, nafsunya waktunya masih panjang ini. Ya kan nanti aja sudah. Lah ini kan kita harus menjihati diri kita sendiri. Kadang nah ini anak muda ini harus pinter, harus sering-sering berjihad juga. Pinter berjuang, masuk ke dalamnya jihad. Nah, pas ada sudah panggilan atau seruan waktu ibadah misalkan, terus asik dengan HP-nya, itu jihati dirimu sendiri dulu. Iya kan? Nah ini contoh kecil saja.
Lah kalau yang dari yang permasalahan-permasalahan kecil ini kita nggak bisa menjihati diri kita sendiri, nah terus bagaimana bisa jihad untuk kepentingan orang banyak? Ya kita harus jujur lah dengan diri kita sendiri. Kalau memang itu untuk kepentingan diri pribadi, boleh orang lain atau bisa kita bohongi. Dengan beria-ianya kita menyampaikan sesuatu yang berbau jihad. Tapi kalau mau jujur sebetulnya, dia juga ngerasa kok kalau jihadnya salah. Iya sebetulnya. Dia tahu kok jihadnya itu juga murni karena Allah, itu tahu kok. Tapi karena masih kalah dengan kenapsuannya, kalah dengan kepentingannya, khususnya kepentingan ususnya sendiri, makanya dia pura-pura tidak mengerti tentang dirinya sendiri. Inilah manusia. Nih ada lagi nih, Mo. Jihad itu kan ketika kita bisa memerangi sesuatu, maka kita akan mendapatkan surga untuk diri kita. Ya. Nah, sedangkan di pembahasan yang lalu itu surga itu adalah yang nikmat-nikmat dan bisa dinikmatin di dunia ini ketika masih hidup. Nah, bagaimana ketika sudah meninggal dalam jihad itu? Apakah dia masih mendapatkan surga atau gimana? Masalah jihad kita akan mendapatkan nikmat. Ya khususnya secara pribadi dulu, ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita yang selalu mengarahkan kita ke hal-hal yang negatif, maka kita akan terhindar dari hal-hal yang negatif itu pun. Maka yang tersisa adalah kepositifan yang kita miliki. Artinya kenikmatan hidup, ketentraman hidup kita ini, itu kan jelas di ketika kita hidup ini. Nah ketika bagaimana ketika di dalam peperangan, maksudnya kan peperangan fisik, itu kemudian sudah berjihad betul-betul, belum merasakan nikmatnya, sudah terbunuh atau sudah tewas di dalam peperangan itu, maka janji Tuhan itu akan berlaku di situ. Tuhan itu punya kewenangan atau punya keputusan akan mampu mengadakan kembali atau mentiadakan kembali setiap makhluk hidup termasuk manusia. Jadi artinya begini, artinya ketika meninggal dunia, mati syahid di dalam peperangan, dia akan tetap mendapatkan nikmat. Ini janji Tuhan itu pasti, nggak kayak janji anak-anak muda ini. Jadi ketika meninggal atau tewas di medan peperangan, maka dia akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, nanti akan menerima surganya dan nerakanya kembali. Nah disitulah manusianya ini yang mati syahid di dalam perjuangannya ini mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Itu Iya. sebetulnya, makanya belajar itu harus dituntaskan. Artinya biar tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, akhirnya kita tidak memahami, apalagi kita hidup di muka bumi ini kan harus benar-benar tahu tentang agama yang diyakini masing-masing sebetulnya. Jadi yang mati karena jihad, mati secara fisik loh ini ya, ini tetap akan mendapatkannya di kehidupan yang berikutnya. Itu pasti. Pantesan kalau orang zaman dulu itu berani jihad ya, ya? Iya, berani jihad. Oh, jihad aja sekalian sudah. Wong hidup pun ya juga nggak ada yang dimakan. Contohnya ini gurauan aja, biar nggak ngantuk. Iya. Paham. Ya, mungkin soal jihad ini kalau ada yang masih mau ditanyakan di kesempatan yang lain, mudah-mudahan ada manfaatnya, minimal untuk diri kita masing-masing lah. Jihad itu kita jangan kok beria-iya. Jadi maksudnya begini, ya kita itu tahu diri, jangan GR-nya. Kalau terlalu GR, jihad pada akhirnya salah kaprah. Kita tahu diri lah, jihadlah untuk diri kita sendiri dulu. Kalau sudah bisa menjihati diri kita sendiri dulu, barulah keluar dari dalam diri kita. Baru nanti jihadnya bener. Nah itu saja pesan yang perlu diingat. Makanya kalau sudah mengingat ini, pesan-pesanan yang kayak begini ini, ketika ada yang
mengajak jihad yang nggak jelas, maka kita bisa mengantisipasinya. Ya sudah, mudah-mudahan bermanfaat, tidak ada tujuan ingin merendahkan pihak lain atau segala macamnya, tidak. Nah, ini tujuannya, marilah kita telaah bareng-bareng. Jihad yang perlu kita lakukan itu jihad yang seperti apa? Khususnya berangkat dari mana? Nah, agar jihad-jihad yang berikutnya tidak keluar dari konsep dan kebakuan dalam istilah jihad itu tadi. Iya.